Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas Mobo chipset AMD A520 ya. Kali ini dari brandnya MSI A520M A Pro ya. Mobo ini adalah salah satu Mobo A520 yang termurah yang bisa kita temukan di pasaran pada saat ini. Dan Mobo ini pernah kita gunakan di video rakit PC kita yang kemarin. Kalian bisa cek videonya di link pada kanan atas. Mobo ini saya dapatkan di harga Rp1.050.000. Namun kalau teman-teman lihat di marketplace, saat ini harga Mobo ini tuh udah mulai turun ya. Udah mulai ada yang jual di bawah Rp1.000.000, bahkan ada yang jual di Rp800.000. Nah, seperti apa sih fitur-fitur yang ditawarkan oleh Mobo untuk kelas low budget seperti ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Mobo chipset A520 adalah Mobo chipset kelas low-end yang diperuntukkan untuk prosesor konsumer AMD Ryzen soket AM4. Di kelas high-end ada Mobo X570, di kelas mid-end ada AMD B550, dan di kelas low-end ada Mobo A520. So, Mobo ini direkomendasikan untuk pengguna yang ingin membangun PC untuk kelas low budget. Mobo chipset A520 ini sendiri adalah penerus dari Mobo chipset A320. Mobo A520 ini sendiri lebih dikhususkan untuk Ryzen 3000 series sampai 5000 series, sedangkan yang A320 hadir untuk menemani Ryzen seri lama, yaitu 1000 series dan 2000 series. Walau sebagian Mobo A320 ada yang bisa-bisa aja menggunakan Ryzen 3000 series. Buat teman-teman yang masih bingung, Mobo ini bisa ngejalanin prosesor jenis apa aja, kalian bisa cek CPU support list-nya di website resmi Mobo ini. Mobo ini bisa menjalankan prosesor Ryzen 5000 series selama sudah di-update BIOS-nya. Namun kami sarankan Mobo A520 sebaiknya digunakan untuk prosesor kelas Ryzen 5 ke bawah saja. Untuk Ryzen 5 ke atas, sebaiknya gunakan Mobo chipset yang lebih tinggi, yaitu B550 atau chipset X570. Oke, MSI A520M A Pro adalah penerus dari MSI A320M A Pro Max yang dulu pernah kami bikin ulasannya. Dari sisi desain, konektivitas, dan penempatan konektor, nampak tidak ada perubahan yang berarti. Yang membedakan hanyalah spesifikasi dari chipset A520 itu sendiri yang memang sedikit lebih baik daripada A320. Di paket pembelian kita dikasih panduan manual, 2 buah kabel SATA, kartu registrasi, DVD driver, dan kita juga dapat stiker keren logo naganya MSI. Mobo ini berukuran micro ATX yang artinya ukuran Mobo ini tuh lebih kecil daripada Mobo ATX yang standar. Mobo ini juga akan lebih baik jika dipasangin di casing yang ukuran micro ATX juga supaya lebih terlihat proporsional. Mobo ini hanya menggunakan 4 pin IPS power connector untuk CPU-nya. Lalu untuk RAM-nya hanya terdapat 2 slot DIMM saja yang maksimal support RAM-nya sampai kapasitas 64 GB. MSI juga mengklaim dapat menggunakan RAM sampai dengan kecepatan DDR4 4600 dengan overclock tentunya. Untuk list RAM mana saja yang support, kalian bisa cek di website resminya MSI. Di bawah konektor 24 pin terdapat 2 buah slot SATA yang menghadap ke depan. Kedua slot ini tidak akan terpentok dengan VGA card karena slot ekspansi untuk VGA card-nya posisinya tuh agak condong ke bawah. 2 buah slot SATA lagi bisa kita temukan di bagian bawah, tepat di bawah heatsink chipsetnya. Di sebelah slot SATA, kita akan menemukan 1 buah konektor USB 3.2 Gen 1 dan 2 buah USB 2.0 untuk front panel casing. Lalu untuk audionya, menggunakan Realtek ALC892 audio codec. Sayang sekali, Mobo ini tidak dibekali dengan RGB header. Untuk fan headernya pun juga hanya terdapat 2 buah saja, di mana 1 buah untuk CPU di bagian atas dan 1 buah lagi untuk kipas casing yang letaknya ada di bagian bawah VRM. Untuk slot ekspansinya, di Mobo ini hanya terdapat 2 buah slot ekspansi saja. 1 slot PCI Express 3.0 x 16 untuk graphic card dan 1 slot kecil PCI Express x 1. Untuk penempatan slot ekspansinya ini agak condong ke bawah, sehingga kalau kita pakai casing yang micro ATX juga, VGA-nya ini tuh jadi agak terlalu mentok dengan bagian bawah casing, sehingga menyebabkan suhu VGA jadi lebih panas. Sedangkan untuk slot M.2-nya hanya terdapat 1 buah saja yang bisa kita gunakan untuk SSD SATA ataupun SSD NVMe Gen 3.0. Di bawah slot M.2 kita lihat terdapat TPM modul konektor, lalu untuk clear CMOS-nya ada di bagian bawah yang masih menggunakan jumper 2 pin.
Sementara itu, untuk I/O back panelnya terdapat slot HDMI dan slot DVI-D untuk pengguna Ryzen G series atau EPU. Masih juga terdapat PS2 konektor dan untuk slot USB-nya juga sudah cukup banyak ya, terdapat 6 buah slot USB. Lanjut ke bagian VRM-nya. Ini adalah bagian kelistrikan yang cukup krusial dalam mengantarkan daya dari power supply ke prosesor. Bagian VRM ini akan mengeluarkan panas seandainya prosesor sedang bekerja keras, di mana untuk budget segini biasanya tidak dibekali oleh heatsink untuk VRM-nya. VRM-nya ini menggunakan skema 4+2 power phase, 4 phase untuk V-core dan 2 phase untuk SoC. MOSFET untuk VRM-nya di sini juga belum kekinian, masih menggunakan skema 1 high side dan 2 low side MOSFET yang terpisah. Untuk high side-nya menggunakan SM4337 dari Sinopower dan untuk low side-nya menggunakan SM4503NH dari Sinopower juga. Ini adalah VRM MOSFET yang sama persis dengan yang ada di Mobo A320MA Pro Max di generasi yang sebelumnya. VRM SoC-nya juga menggunakan konfigurasi yang sama dengan versi Mobo A320-nya, di mana voltage controller-nya juga menggunakan Richtek 8894A yang dapat mengakomodir 6 power phase. Namun untungnya di Mobo A520 ini jumlah phase-nya tuh lebih banyak, yaitu 4+2, sedangkan di Mobo A320MA Pro Max hanya 3+2 power phase saja. Oke, sekarang kita akan tes performa dari Mobo ini. Ini adalah spek PC lengkap yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 3 3100 dan CPU cooler bawaan AMD, yaitu adalah AMD Red Stealth. Di pengujian pertama, kita akan lihat skor Cinebench R20-nya. Skor multicore dari Ryzen 3 3100 ini mencapai 2279 poin, sedangkan single core-nya mencapai 437 poin. Ini adalah skor yang normal untuk sebuah Ryzen 3 3100 yang tidak di overclock. Di pengujian kedua, kita akan lihat konsistensi performanya dengan menjalankan Cinebench R20 sebanyak 10 kali berturut-turut dan kami uji di suhu ruangan tanpa AC 30 derajat Celcius. Hasilnya, skor Cinebench R20 multicore-nya ini sangatlah stabil. Skor rata-ratanya selalu stabil di 2200-an poin, walau sempat sekali menyentuh 2197 poin. Lalu di pengujian ketiga, kita mau lihat suhu VRM-nya. Kita akan siksa Ryzen 3 3100 ini dengan menjalankan rendering gambar yang berat di Blender selama 35 menit. Pengujian ini berlangsung di suhu ruangan tanpa AC 30 derajat Celcius dan di casing tertutup Cooler Master MB311L ARGB. Saya cukup salut dengan MSI karena di harga segini bisa menaruh sensor suhu pada VRM MOSFET-nya. Suhu maksimal yang terdeteksi oleh sensor HW Info mencapai 53 derajat Celcius saja. Pada saat rendering di Blender di mana juga menggunakan instruksi FVX yang aktif, clock speed Alcore-nya mencapai 3,7 GHz Alcore dan suhu maksimal CPU-nya mencapai 79 derajat Celcius dan CPU package power-nya di sini juga maksimal hanya di 58 watt untuk prosesornya saja. Dari pengujian tersebut, Mobo MSI A520MA Pro ini, walau tidak dibekali dengan heatsink VRM, ternyata tetap memiliki suhu VRM yang adem dan aman selama kita hanya menggunakan prosesor Ryzen 3 3100 saja. Untuk prosesor yang core dan thread-nya lebih banyak, tentunya suhu VRM-nya bisa lebih tinggi. Kami rasa Mobo ini masih oke jika ditandem dengan Ryzen 3 3300X ataupun maksimal di Ryzen 5 5600G. Mobo ini punya suhu VRM yang cukup adem di kelasnya, punya juga sensor panas pada VRM MOSFET-nya, dan Mobo ini juga dapat berjalan normal jika ditandem sama Ryzen 3 3100 pada pengujian yang telah kami lakukan. Minusnya menurut kami adalah tidak terdapatnya RGB header sama sekali di Mobo ini, lalu fan header-nya juga cuma 2 buah aja. Mari kita bandingkan Mobo ini dengan Mobo A520 yang lain yang juga beredar di Indonesia, seperti Asus Prime A520M Strip K, Gigabyte A520M S2H, dan ASRock A520M HDV. Keempat Mobo ini punya harga yang mirip-mirip, kecuali Gigabyte ya, yang sepertinya masih di atas 1 juta rupiah. Dan keempat Mobo ini juga punya fitur dan spesifikasi yang hampir sama, namun hanya Gigabyte dan ASRock lah yang punya kelebihan tersendiri. Pertama, Gigabyte A520M S2H ini punya satu RGB header dan satu ARGB header 3 pin. Wow, ini sih keren ya. Cuma Gigabyte aja nih yang punya RGB-RGB-an. Lalu Gigabyte juga satu-satunya Mobo di antara keempat Mobo ini yang menggunakan 8 pin IPS power connector untuk CPU-nya. Nah, untuk ASRock, mereka punya 3 buah fan header, di mana Mobo lain cuma punya 2. Lalu untuk slot SATA-nya ini, keempat-empatnya menghadap ke samping, tidak seperti Mobo-Mobo lain yang menghadap ke depan, sehingga menyulitkan kabel manajemen. Dan untuk ASRock ini juga punya harga yang paling murah ya, di antara Mobo yang lain, ya selama teman-teman bisa berkompromi dengan BIOS-nya.
So, menurut kami untuk Mobo A520 low budget, kami sendiri lebih merekomendasikan Gigabyte ataupun ASRock ketimbang MSI jika kita lihat dari benefit dan fitur-fiturnya. Namun, kalau kalian emang suka dengan brand MSI, apalagi udah srek dengan BIOS-nya dan fitur memori Try-It-nya, maka MSI A520MA Pro Max ini boleh dijadiin pilihan. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.